Halo semua, kami kelompok Archaeopteryx yang terdiri dari Anastasia, Jocelyn, dan Sarah akan menjelaskan topik penelitian kami yang berjudul Remaja yang Kecanduan Game Online di Masa Pandemi COVID-19. Tanpa menunggu lama, mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita lihat tujuan dari video ini atau penelitian ini. Di antaranya yaitu 1. Memberikan pemahaman terkait urgensi game online terhadap remaja. 2. Untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam menangani remaja yang kecanduan game online selama pandemi COVID-19. 3. Untuk mengetahui solusi yang tepat dalam menangani remaja yang kecanduan game online selama pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, untuk mengetahui langkah strategis yang dapat dilakukan dalam menangani remaja yang kecanduan game online selama pandemi COVID-19. Tidak dapat dipungkiri bahwa di era ini kita tidak bisa lepas dari teknologi, karena hampir seluruh kegiatan manusia menggunakan teknologi. Ditambah, di masa pandemi ini, banyak orang-orang, terutama remaja, lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget mereka. Banyak hal yang remaja lakukan dengan gadget mereka selama pandemi. Salah satunya yaitu bermain game online hingga lupa waktu. Bahkan, cukup banyak dari mereka yang tidak bisa berhenti bermain game online. Game online sendiri adalah permainan digital yang dimainkan dengan menghubungkan satu perangkat ke perangkat lainnya dalam jarak jauh. Gagasan ini dicetus berdasarkan hasil pengamatan kami, di mana persoalan berasal dari kecanggihan teknologi bagaikan pedang bermata dua. Apabila dipakai secara bijaksana, akan membantu pengguna. Di sisi lain, apabila tidak digunakan secara bijak, akan menimbulkan dampak negatif seperti kecanduan game online oleh remaja. Kecanduan game online telah merubah perilaku remaja ke arah negatif, seperti bolos Zoom, sering begadang, tidak mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Adapun solusi permasalahan yang dapat kami berikan untuk menangani remaja yang kecanduan game online, yaitu menurut Su, Curel, dan Yuan 2012 dalam jurnal Novrialdi 2019. Penanganan tersebut dapat berupa attention switching, dissuasion, education, parental monitoring, dan resource restriction. Yang pertama yaitu attention switching, yaitu tindakan yang mengalihkan fokus perhatian remaja dengan kegiatan lain yang sekiranya dapat mengalihkan pikiran mereka untuk bermain game. Kegiatan tersebut dapat berupa kegiatan positif, seperti melakukan hobi, olahraga, mengikuti bimbel, dan lain-lain. Yang kedua, dissuasion, merupakan tindakan yang dilakukan oleh guru maupun orang tua untuk memberikan pengarahan atau bimbingan yang bersifat memberikan nasihat, hukuman, bujukan, maupun paksaan. Yang ketiga, education, memiliki peran yang sangat penting karena berfokus pada ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk menambah wawasan para remaja. Edukasi dapat dilakukan oleh remaja dengan membaca sumber penelitian dan jurnal mengenai dampak bahaya bermain game online secara berlebihan. Keempat, parental monitoring adalah tindakan yang dilakukan oleh orang tua ketika mengawasi anak-anaknya sehingga perilaku negatif seperti kecanduan bermain game online dapat dicegah. Yang terakhir yaitu resource restriction, adalah tindakan yang dilakukan oleh orang tua untuk membatasi anaknya ketika bermain game online. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi gagasan ini adalah yang pertama yaitu orang tua, bertugas untuk memberikan arahan dan nasihat kepada anak mereka yang masih remaja. Yang kedua, guru. Guru bertugas untuk memberikan edukasi dan penyuluhan terkait bahaya kecanduan game online. Yang ketiga, tentu saja remaja itu sendiri. Remaja harus sadar akan konsekuensi dan bahaya dari kecanduan game online.
Langkah strategis yang dapat dilakukan ketika mengatasi remaja yang kecanduan game online antara lain yaitu: yang pertama, memberikan pengarahan dan bimbingan terkait bahaya dampak negatif kecanduan bermain game online. Yang kedua, memberikan sanksi atau peringatan jika remaja bermain game online melebihi batas waktu. Yang terakhir, pertemuan guru dan orang tua murid untuk mediasi mengenai perilaku murid selama di sekolah. Itu saja pembahasan mengenai penelitian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.